Apa sih itu sam'iyat? Sam'iyat atau pemberitaan tentang kehidupan setelah kematian. Sam'iyat adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh manusia melalui penyampaian wahyu. Peristiwa-peristiwa yang akan dilalui oleh manusia setelah mereka mengalami kematian sampai nanti mendapatkan pembalasan dari amal perbuatan selama hidupnya. Adapun rangkaian peristiwa tersebut adalah yang pertama ada alam barzah. Alam barzah adalah kehidupan manusia setelah mengalami kematian. Pada alam barzah, manusia menanti hari kiamat dan hari kebangkitan. Jadi, alam barzah adalah alam transisi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pada alam ini, manusia belum mendapatkan balasan dari apa yang ia kerjakan, sebab pembalasan amal terjadi setelah amal manusia dihisab di hadapan Allah. Dalam agama Islam, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang terkenal akan ketaatan dan kepatuhannya. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Namun, dalam agama Islam ada 10 malaikat yang wajib diketahui, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, dan Malik. Setiap malaikat memiliki tugas masing-masing, seperti menyampaikan wahyu, mengatur kesejahteraan makhluk, meniup trompet pada hari kiamat, dan mencabut nyawa, mencatat pekerjaan manusia, menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga, serta menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Meskipun jumlah pasti dari malaikat hanya Allah yang mengetahuinya, namun keberadaan malaikat termasuk ke dalam rukun iman dalam ajaran Islam. Seorang muslim harus meyakini dan mengimani sifat-sifat dari tiap-tiap malaikat. Kiamat merupakan satu peristiwa besar yang akan menjelma pada suatu masa yang tiada diketahui ketetapannya, waktunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Peristiwa ini merupakan permulaan kepada kehancuran dan kebangkitan semula manusia yang berada di atas dunia, yang bakal semua tinggalkan nanti menuju ke dunia akhirat yang kekal dan abadi. Namun, isyarat dan tanda-tanda akan berlakunya kiamat telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim dan juga melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempercayai hari kiamat adalah salah satu rukun Islam yang wajib diyakini. Hal ini berlaku bagi setiap muslim yang ada di dunia. Kelak di hari kiamat nanti akan ada pembalasan mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan selama di hidupnya di dunia. Yaum Adid berarti hari pembalasan. Pada saat itu semua makhluk terutama manusia akan mendapatkan balasan ketika hari kiamat datang. Mereka memperoleh ganjaran sesuai dengan amalnya masing-masing. Yaitu Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Setelah manusia dibangkitkan, maka kemudian manusia akan digiring ke sebuah tempat yang disebut dengan mahsyar, yaitu tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia. Ketika mereka digiring kepada mahsyar, sebagian dari mereka ada yang berjalan dengan wajah, dengan perut, dengan kaki, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bagaimana perbuatan mereka selama hidup di dunia. Tercantum dalam Quran Surah Al-An'am ayat 22, yang artinya, dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan sekutu kami. Quran Surah Al-An'am ayat 22. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di padang mahsyar, manusia akan menerima catatan amalan mereka. Jika dari kanan sebelah depan, maka itu catatan kebaikan. Jika dari belakang sebelah kiri, maka itu merupakan catatan keburukan. Semua catatan amalan tersebut akan ditimbang, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada perbuatan manusia yang akan luput dari catatan tersebut. Karena semuanya terdokumentasi atau tercatat secara lengkap oleh malaikat yang senantiasa mendampingi manusia, yaitu malaikat Raqib alaihissalam dan malaikat Atid alaihissalam. Tercantum dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Yang ketujuh yaitu jannah atau surga dan nar atau neraka. Surga merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman pada kehidupan akhirat nantinya. Mereka yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Di samping itu, mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat lebih indah dari surga, sehingga di tempat tersebut manusia tidak akan lagi merasa kesedihan dan kepedihan dan penderitaan. Kemudian ada nar atau neraka.
manusia-manusia yang berdosa dan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan sengsara dalam api neraka. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali manusia. Neraka yang dijaga oleh malaikat yang sangat kasar dan bengis, akan tetapi mereka senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia ada yang kekal di dalamnya, tapi sebagian lain ada yang dibenamkan ke dalamnya untuk sementara saja. Kemudian ada siksa kubur. Siksa kubur dianggap sebagai bagian dari ujian dan hukuman yang diterima oleh individu di alam barzah sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka selama hidup di dunia. Dalam ajaran Islam, siksa kubur dianggap sebagai azab yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat sebelum meninggal. Tujuan dari siksa kubur adalah untuk menghukum individu yang berdosa serta sebagai perintah bagi orang lain tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jadi, dalam konteks kehidupan setelah kematian dalam agama Islam, siksa kubur dan alam barzah saling terkait sebagai bagian dari proses ujian dan hukuman yang dialami oleh individu sebelum hari kiamat tiba. Bangunlah. Jangan merasa kaget dan takut. Mereka juga makhluk Allah, sama sepertimu. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Ujian apakah yang kalian bawa? Jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baiklah. Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Ma dinuka? Apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agamaku. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Muhammadun nabi, Muhammad nabiku. Man imamuka? Siapa imammu? Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imamku. Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Al-muslimuna wal muslimati ikhwani, kaum muslim dan kaum muslimah saudaraku. Dia telah berkata benar. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu surga. Berilah pakaian yang bagus dan luaskan kuburnya. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Siapa engkau sebenarnya? Di saat gelap engkau datang menerangiku. Ketika aku diuji, engkau hadir membimbingku. Dan sekarang engkau membawakan kesenangan untukku. Aku adalah amal baikmu. Aku ditugaskan untuk Ya, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai Syam'iyat. Semoga pemaparan materi kami dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.